Bukan tempat sholat berjamaah Bukan ya? sholat berjamaah, tapi tempat korupsi berjamaah gitu. Jadi punya Umbari itu Gedung itu. gedung lapangan bola itu. Nah, ini Iya menarik. kan? Ini Nah, juga larinya ke tipikor. tipikor. Iya. Karena Kira-kira pasal berapa ini bisa dikenakan itu? Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Kembali hari ini kita menampilkan seorang lawyer muda yang berani, anak Jambi yang berkarir sebagai lawyer di Jakarta. Dan hari ini beliau datang lagi ke Jambi untuk melihat langsung berbagai macam problem yang terjadi di Jambi, khususnya masalah mega proyek di Jambi yang disinyalir yang patut diduga banyak bermasalah. 150 miliar dana rakyat digelontorkan untuk pembangunan Islamic Center yang sekarang berubah nama menjadi Masjid Samaratul Insan. Uang rakyat itu, Bang. Tapi hasilnya ada yang bocor, ada dindingnya dari triplek. Sementara ini bangunan simbol umat Islam di Jambi, simbol ibadah. Tapi hasilnya seperti itu. Dan mirisnya lagi, DPRD bilang tidak ada masalah. Ini ada apa? Ada apa nih? Ini proyek benar atau proyek bacakan? yang dalam tanda kutip patut diduga ya ini sedang bermasalah gitu loh. Iya. Nah, Bang Firman ini sebagai orang yang sangat mengerti tentang hukum, kita bicaranya langsung seperti itu. Iya. Baik, Bang. Apa yang Abang ketahui tentang Islamic Center? Iya. Ya, dari kacamata hukum. Iya. Kita kalau bicara tentang Islamic Center ini, kita kan bicaranya kita sedih, Bang. Kita sedih, kita prihatin. Ini kan tentang rumah Allah. Ya. Dari judulnya sudah jelas. Islamic Center. Ya. Pusat Islam di kajian Islam di Jambi. Bila kita dengar judul Islamic Center ini, maka otomatis 100% masyarakat Jambi, khususnya yang Muslim, pasti akan mendukung berdirinya bangga dengan yang namanya Islamic Center. Ya. Saya sebagai orang Jambi, walaupun berkiprah di Jakarta, terus terang saya bangga bahwa Jambi juga akan membangun Islamic Center Yang semegah itu. yang megah. Lalu Di kita lokasi yang sangat strategis. Ya. lalu kita disajikanlah dengan fotonya dahsyat. Ya. Ini menyaingi masjid yang akan menyaingi, menurut saya akan menyaingi Islamic Center yang ada di Jawa Barat. Nah, fotonya ini nih kita tayangkan. Ya, kita tayangkan fotonya ya. Itu kalau kita melihat Islamic Center di Jawa Barat yang 300-an miliar, Ya. lalu kita dengar ini cuma 150 miliar. Ya. Berarti kebanggaan kedua saya sampaikan kepada Pemda Provinsi Jambi. Ya kan? Berarti top. Ya kan? Ya. Sesuai dengan slogannya mantap. Mantap. Ya. Lalu kita mesti tarik dulu, Bang. Tarik dulu ke belakang. Kapan Islamic Center ini digaungkan untuk dibuat di Provinsi Jambi? Ya. Program mantap, Ya. seingat saya selalu mantau. Mantap satu ya? Ya, mantap satu ini. Saya selalu memantau perkembangan politik di daerah kelahiran saya. Walaupun saya di Jakarta sebagai petinggi di salah satu partai politik, saya melihat, saya pantau nih. Oh, Jambi pilkadanya begini nih. Ada mantap. Mantap yang akhirnya unggul terpilih di Provinsi Jambi. Seingat saya, sepengetahuan saya, tolong ingatkan kalau memang ada ya. Setahu saya tidak ada. Ya. Program tentang Islamic Center ini yang digaungkan program ini dalam kampanye mantap. Dalam pilkada 2021. Maksudnya 2020 tidak ada dalam kalau nggak visi salah misi. ya. Tidak ada janji
visi misi tidak ada. Bahwa pilih kami mantap. Nanti kalau mantap memimpin Jambi, kami akan bangun Islamic Center, akan bangun Sport Center. Wah, tidak ada, kita tidak pernah mendengar. Nah, lalu keanehan itu pun terjadi. Juli 2021, Al-Haris Sani dilantik. Selang 4 bulan kemudian, pengesahan anggaran belanja daerah APBD Provinsi Jambi 2022 yang disahkan di bulan November 2021. Nongollah program yang namanya Islamic Center, Sport Center. Jambi Sport Center. Jambi Sport Center 250 M. Islamic Center 150 M. Ngeri dengarnya. Ngeri dengarnya. Ratusan miliar semua ini. Oke. Sementara ekonomi rakyat saat itu memang sedang sangat moral. Habis Covid. Habis Covid. Iya. Yang kita harapkan sebenarnya, sorry Bang Piman, yang saya harapkan saat itu ya mungkin juga masyarakat perbaikan ekonomi kan. Perbaikan ekonomi. Betul. Iya, bukan sibuk dengan mega proyek. Ya, tapi udahlah itu urgensinya apa, Bang? Oh iya. Apa masyarakat Jambi benar-benar lagi membutuhkan sport center? Membutuhkan Islamic Center. Sementara perlu lapar. Sementara jalan masih rusak. Ekonominya tidak baik-baik saja. Benar. Habis Covid. Iya. Dan yang kita dengar juga waktu itu keuangan daerah juga sedang tidak baik-baik saja. Iya. Ya kan? Tiba-tiba disahkan anggaran 250 M untuk sport center, 150 M untuk Islamic Center. Itu multi years disahkan. Nah, yang terus-menerus ini kita harus tanda kutip. Kenapa DPR juga tidak pro rakyat untuk ketok palu pada waktu itu? Kok tahu-tahu diselipkan? Itu saya bilang tadi, tidak ada program kampanye, tidak ada program gubernur sebelumnya untuk membuat sport center dan Islamic Center. Dalam 4 bulan pasca pelantikan Al-Haris Sani, dibuat anggaran itu, disahkan oleh DPR. Ada apa dengan DPR di 2021 itu? Kenapa tidak pro rakyat? Rakyat masih butuh perbaikan jalan, infrastruktur, ekonomi. Kenapa kita malah mengesahkan mega proyek yang kita anggap tidak urgent dan belum saatnya untuk dilakukan. Belum kebutuhan sekarang. Belum. Nah, setelah itu Bang, yang lebih menjadi perhatian kita bersama, saya coba menggugah kerangka berpikir masyarakat Jambi bahwa yang namanya proyek yang dibiayai oleh keuangan negara, APBD maupun APBN, itu kan mestinya tidak sembarangan dibuat. Butuh kajian, Bang. Contoh, kita bahas dulu satu, Islamic Center. Islamic Center ini kan kalau memang rencananya mau dibuat, dianggarkan masuk ke anggaran tahun 2022, sudahkah DPR dan pemerintah Provinsi Jambi membuat kajian di mana lokasi yang mau dibangun Islamic Center itu? Adakah hasil dampak lingkungan, legalitas atas tanah? Hari ini juga kita coba mengajak masyarakat Jambi semua kerangka berpikir kita sama dulu. Sudah belum? Membuka tabir ini hari ini. Sudah belum? Waktu itu Provinsi Jambi, Pemda Provinsi Jambi membuat sebuah studi kelayakan, kajian bahwa di kawasan X MTQ, Taman Rimba, X MTQ, itu kita mau bangun sebuah kawasan yang kita namakan Islamic Center. Hari ini setelah kami cari-cari, kami investigasi,
kami tidak menemukan hal itu. Bahwa ada kajian sebelum anggaran 150M itu disahkan. Belum kami temukan legalitas yang jelas atas tanah yang dibangun Islamic Center itu. Itu Maksudnya yang apa menjadi ini? Legalitasnya apa maksudnya? Tanah itu kan milik pemerintah daerah. Ya, Sah-sah saja kan milik provinsi. ya betul. Nah, Jadi kita kan mau membuat sebuah proyek ya, proyek yang kita anggarkan dari keuangan negara. Tentu kan kita mesti susun dulu. Jangankan pakai uang negara, pakai uang rakyat. Kita mau bangun rumah milik kita sendiri aja, kita mesti jelas dulu. Kita punya tanah misalnya 200 meter, kita mesti jelas dulu. 200 meter ini, tanah kita ini sertifikatnya jelas apa tidak? Oh jelas, ini sertifikat saya. Luasnya 200 meter. Lalu kan saya mesti urus dulu izinnya. Oh, ini nggak boleh Pak, tanah Bapak ini tidak boleh dibangun rumah karena ini peruntukannya untuk kebun. Maka saya tidak bisa bangun untuk bangun kawasan perumahan. Lalu setelah ternyata izin itu ada, maka saya kan mesti jelas. Oh ini berarti memang rumah saya. Ketika saya bangun tidak akan ada kerugian atau potensi kerugian kalau rumah ini sudah dibangun. Ini kan terjadi di Islamic Center dan Sport Center. Legalitas terhadap tanahnya belum jelas. Sepengetahuan kami, awalnya itu tanah di kawasan Islamic Center ini adalah milik sebuah yayasan untuk anak yatim piatu. Yayasan apa ya? Pokoknya salah satu yayasan. Panti asuhan. Ya, panti asuhan. Ya. Lalu tapi itu kan panti asuhan milik Pemda. betul. Kita kan memang tidak membahas bahwa ini milik siapa, Pak. Tetapi Legalitas peruntukan formalnya mesti jelas. Ya toh? Nah, jadi kita anggap begini, Bang. Satu dinas dengan dinas lain kan akan berbeda, Bang. Penganggaran, perawatan, ini kan akan berbeda. Nah, fakta yang kami temukan bahwa awalnya ini milik yayasan. Lalu di tahun 77 ini berubah, diambil alih oleh dinas pariwisata pada saat itu untuk mengelola kawasan ini menjadi kawasan untuk kebun binatang. Oke, ya. Pindahan kebun binatang dari tempat pertama ke sana. Iya, artinya seluruh kawasan di Taman Rimba itu memang milik Provinsi Jambi. Yang sampai hari ini kita belum dengar juga sertifikat nomor berapa atau hak menggunakan hak apa Pemda menguasai kawasan itu. Setelah itu milik Pemda, alhamdulillah memang di sana tidak ada gugatan ya atas tanah tersebut. Tetapi kan di pinggir-pinggirnya kan kita bingung itu, banyak tanah rumah masyarakat sekarang. Setahu saya harusnya lebih luas pada saat itu. Kawasan itu. Tetapi pembahasan kita tidak di situ. Balik lagi, MTQ tahun berapa ya? Terjadilah MTQ 90-an ya? Ya, tahun 90-an. Yang Soeharto datang. Iya. Dan itu ada masjid, ada masjid lokasi situ. Nah, Di lokasi Islamic Center itu seingat saya, dan kita ada videonya itu. Betul, itu yang Masjid Amal Muslim Pancasila, kalau Nah, nggak salah ya. betul. Tolong dikoreksi, bagi yang tahu tolong komen di sini. ya, nanti kan dia akan amal Pancasila yang bentuknya masjidnya ya. tidak pakai kubah tapi dia lancip-lancip. Nah, itu juga kita mau bahas, Bang, di situ, Bang. Bahwa karena ini kawasan ini sudah diklaim bahwa ini punya Provinsi Jambi, tetapi pengelolaannya, kembali lagi kita bilang, pengelolaannya kan oleh Dinas Pariwisata. Waktu itu gabungan antara pendidikan dan pariwisata. Ya kan? Budpar ya, waktu itu ya. Nah, diolah, artinya kan semua pendanaan, pembiayaan untuk merawat itu semua menjadi wewenang daripada dinas itu. Hari ini tahu-tahu yang dikelola oleh dinas pariwisata itu yang mengelola rumah-rumah
adat, Ya. ya kan? Itu kan menjadi tanggung jawab dari dinas ini nih. Tahu-tahu sebagian kawasan itu sekarang kita bangun Islamic Center. Sudahkah diserah terimakan antara dinas ini Batas menyerahkan? segala Nah, macam, sekarang ini mau dikelola oleh dinas apa ini nanti? Si Islamic Center ini. Ya. Ya kan? Nah, formalitas-formalitas ini sudahkah dikaji, sudahkah dibuat, lalu sudahkah dilaksanakan? Ini yang mesti kita bahas lebih lanjut, Bang. Oke, ini makin menarik. Kita jeda dulu. Oke, kita lanjutkan. Tadi masalah lahan ya, peruntukan lahan yang belum jelas. Termasuk nanti dinas apa yang mengelola. Saya kira ini gubernur dalam hal ini lebih tahu lah itu. Tapi yang kita sorot ini, Bang Firman, dari kacamata hukum, seperti patut diduga adanya indikasi korupsi ya, dari dana 150 miliar ini dengan kualitas bangunan yang membuat masyarakat sekarang menjadi meradang, dan itu viral, banyak disorotin. Walaupun masih ada waktu untuk masa perbaikan segala macam, tapi saya melihatnya bangunan semegah itu dan nilai sebesar itu kok dari awal sudah ada hal-hal yang mestinya tidak patut terjadi. Kok bisa atapnya bocor, hujan lebat banjir di bawah. Kok bisa ada bagian dinding-dinding yang dari triplek gitu loh. Sementara sudah diresmikan. Nah, Emang ini sudah kan, diresmikan, Bang? ya udah diresmikan, udah di launching kan? Setahu saya belum. Belum ya? Belum. Belum diresmikan. Belum diresmikan. Nah, oke. Sekarang ini tinggal ada masa pemeliharaan segala macam. Ya. Tapi apakah ini sudah ada patut diduga indikasi korupsi, gitu loh, dari kacamata. Termasuk masalah tanah itu tadi. Oke, silakan, Ya. Bang Firman. Kita melihat hari ini yang paling heboh ini kan dari dua center ini kan, Islamic Center dan Sports Center. Hari ini semua menyenter tentang Center. Ya, Islamic Center. Yang kemarin kita bicarakan Jambi Business Center. Ya, Jambi Business Center. Jadi 3 center yang dibuat Gubernur Al-Haris yang kita mau sorotin ya. Kenapa ini daripada menyenter Islamic Sports Center, lebih banyak masyarakat menyoroti Islamic Center. Pertama, lokasi. Ya. Lokasinya itu memang di jantung kota ya. Ya. Saya aja begitu mendarat keluar terlihat lah. Walaupun begitu lihat saya kecewa. Ini tidak seperti bayangan saya dengan gambar yang saya terima di awal. Lalu saya cari, ini mereknya mana? Ini bangunan apa? Tidak ada terpampang di sana, misalnya di pinggir jalan kita keluar bandara mestinya terpampang besar. Islamic Center. Dengan bangganya kita keluar, wah, memang Jambi ini kota beriman. Ya kan? Baru keluar dari agamis, baru keluar dari ini bandara sudah terpampang Islamic Center. Wajar gubernurnya aja tiap Jumat keliling kan, subuh keliling. Tapi Pak Gubernur jangan pakai surat edaran. Kalau mau pencitraan silakan. Ya kan? Jangan dipaksa. Kasihan emak-emak yang ASN ya. Jadi hari lagi. Jadi harusnya kan terpampang tuh. Islamic Center. Merek atau banner yang besar ya. Enggak lah Bang, harus dari beton apa dari apa yang menunjukkan dengan rumah adat mungkin apa. Atau mungkin masih ragu. Ini jenis kelaminnya ragu, masjid atau Islamic Center atau masjid. Nah, iya, oke. Jadi seingat saya dulu memang digaungkan tuh Islamic Center. Sudah, kalau memang kita mau merubah kelamin, yang tadinya itu adalah Islamic Center, mau merubah menjadi Masjid Samaratul Ihsan, pasang mereknya besar-besar. Apapun itu namanya. Apapun lah. Ya kan? Whatever name lah ya. Silakan Bapak Gubernur pasang. Masjid Samaratul Ihsan. Bangga juga kita orang Jambi. Begitu keluar dari bandara,
wah, megah, masjidnya besar. Iya. Walaupun Wajar. banyak juga masjid besar jamaahnya kurang. Iya, nanti, ya itu nantilah ya. Tapi kan kita yang jelas bangga. Lalu ini kan banyak pejabat yang datang nih, menteri lah, wakil menteri lah. Lihat itu langsung. Lihat itulah, langsung dia bilang, Pak Gubernur langsung bilang, Pak Menteri, kita sholat di masjid kebanggaan Jambi nih. Iya. Saya bangun dengan 150 M. Iya. Ini kalau di Jawa Barat 300 M. Saya 150 aja separuh. Jadi, ya. Tapi lebih megah daripada Jawa Barat. Iya. Maka tidak akan heboh. Iya. Islamic Center ini buat kita bahas, Bang. Iya, iya. Ya kan? Iya. Nah, lalu kembali lagi, Bang. Hmm. Abang sibuk masalah bocor, Iya, iya. tembok retak. Iya. Kata DPR nggak masalah, Bang. Iya itu. Sesuai dengan RAB. RAB. Ya kan? Iya. Jadi jangan kita bahas. Ya kan? DPR saja bilang itu sesuai RAB. Iya. Kadisnya bilang sesuai RAB. Nah, kalau ada bocor itu tidak kesalahan, tapi keteledoran. Iya, iya. Kata Kadis PU. Namanya juga air ya. Ya. Kalau teledor itu, Pak, Iya, iya. artinya tidak dikerjakan. Iya, iya, iya. Tapi kalau dia salah, Nah. ya kan? Nah, Artinya, Iya. kalau dalam bahasa Indonesia artinya salah iya. dengan teledor, bahaya mana, Pak? Beda. Bahaya Salah, teledor. Teledor. Bahaya iya. teledor. Iya, Kalau iya. teledor berarti ada yang tidak dikerjakan, lupa. Teledor kan? Teledor. Nah, lebih bahaya sebenarnya kalau bahasa teledor itu. Jadi kita tidak usah bahas, Bang, masalah bocor. Ya kan? Itu masalah kecil, Iya, iya. ya kan? Iya, iya. Jadi yang besar apa nih? Masalah legalitas, masalah perencanaan. Iya. Itu yang harusnya kita lebih tekankan. Retensi 5%, ya. Retensi 5% nih, ya kan? Saya memiliki pandangan pribadi, asumsi pribadi. Ya kan? Bahwa ini dengan 5%-nya ini tekor pun siap. Asal jangan sampai ini menjadi pidana. Itu pasti akan dilakukan, Bang. Perbaikan-perbaikan akan dilakukan. Kesempatan itu mereka akan lakukan untuk menghilangkan jejak pidana. Begitu. Tetapi kita jangan masuk dari sana. Kita masuk dari perencanaan. Iya, iya. Kita masuk dari legalitas tanah. Sesuai dah yang Lalu terjadi. terakhir baru Nah, pemanfaatan, Bang, kita iya, masuk. iya, iya. Karena sebuah proyek pemerintah menggunakan keuangan negara, tetapi pemanfaatannya tidak sesuai dengan Azas manfaat. ajas manfaat, itu dapat dikenakan sanksi pidana. Ya manfaatnya adalah 10-20 orang yang sholat di Iya. situ sehari. Karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya Islamic Center itu bukan hanya masjid, Iya. tapi itu pusat kajian Islam. Nanti ada pustakaan, Iya. banyaklah fasilitas itu. Iya. Sebenarnya kalau saya jadi pimpinan Jambi, Bang, saya tidak akan bangun Islamic Center di situ. Ada hal yang lebih krusial, lebih urgent, dan lebih hemat biaya. Kita bisa bangun Islamic Center di Masjid Agung Al-Falah Jambi. Iya. Lahan masih ada. Lahan masih ada. Iya. Kenapa enggak Masjid Agung ini kita Ya. lebih perbagus lagi? Ini Itulah. toiletnya saja seperti itu. Itu nanti mungkin untuk janji kampanye saya di 2029, Bang. Nah, maksud saya begitu, Bang. Iya, iya, Ya kan? iya. Kenapa? Saya rasa dengan 30 M atau 50 M Islamic Center yang dahsyat bisa kita bangun di kawasan Masjid Agung. Masjid Agung Al-Falah. Masjid yang selama ini selalu kita bangga-banggakan, Oh, iya. masjid 1000 Sudah tiang, dikenal luas. 1000 tiang, Iya. walaupun tiangnya tidak sampai 1000. Ya, tapi itu Saya tidak. dulu selalu membawa teman-teman kalau datang ke Jambi, ayo, Iya. ini masjid kebanggaan kami, masjid 1000 tiang yang udaranya bisa masuk.
tanpa dinding. Dan unik itu. Dan unik di Menjadi seluruh Indonesia. ikon Jambi memang. Betul, itulah ikon yang selalu kita tampilkan dulu di kalender-kalender apa itu selalu Masjid Seribu Tiang. Hari ini kondisinya Hari masih ini kan miris bang, miris. kita mau ke toiletnya hancur, mau wudhu kadang-kadang air nggak ada. Pernah satu kali saya sholat Jumat di sana, kita mau wudhu nggak ada air bang. Iya. Nah, padahal kenapa ini tidak menjadi perhatian Gubernur Jambi, Pemda Jambi? Kenapa tidak ini yang kita Usahakan serius? 150, mungkin 50 miliar tuh udah cantik betul Oh itu sudah. Mas Jagung. Nah kalau kita punya kendala dengan ada yang memanfaatkan lahan itu untuk sekolah, maka kita kan bisa cari solusi. Apakah sekolah Al-Falah itu bisa Nah, Al-Falah kan sudah mulai dipindahkan ke sini. ya dipindahkan. ke Sepak Lalu Bawah. kelas-kelas di Al-Falah itu bisa kita jadikan kelas Ya. untuk kajian-kajian Islam. Masih banyak Ya, lahan yang makanya masih banyak lahan dan itu sangat menarik menjadi ikon Jambi. Tapi Saya ini rasa kan mega proyek. Iya. Ya tahulah kita kan. iya, kembali lagi Bang, saya bilang daripada kita membahas masalah bocor karena saya bukan orang teknis. Ya ini bukan kena bocor Ya. air, bocor dana Ya, bisa juga saya kebocoran. kira lebih baik kita melihat kebocoran dana Iya. yang sangat menarik itu kenapa habis dilantik Juli 2021, anggaran itu bisa disahkan di November 2021. Ada apa? Tanda tanya besar dari kita. Kenapa DPR pada saat itu bisa memasukkan anggaran multi-years, Sport Center dan Islamic itu. Center sebesar itu tanpa kajian yang jelas? Siapa pencetusnya? Siapa yang mengajukan ini semua? 4 bulan nih. Iya. Al-Haris Sani baru dilantik 4 bulan, tiba-tiba sudah diketok palu, Bang. Sudah disahkan anggaran itu. Itulah mungkin yang menjadi concern kita semua, masyarakat Jambi. Kita coba buka tabirnya. Ayo sama-sama. Sudah benarkah penganggaran itu? Sudah benarkah rencana proyek Islamic Center itu? Baru kita masuk ke tahapan-tahapan selanjutnya sampai dengan hari ini Islamic Center itu tidak sesuai dengan rencana. Bangunannya itu jauh sekali dari rencana awal yang kami terima. Jadi kalau kami menerima gambarannya, lalu kenapa sampai adendumnya berulang-ulang? Yang lebih membingungkan lagi, kontrak perusahaan pengawasnya, kontraktor konsultan pengawasnya berakhir 1 tahun sebelum Islamic Center berakhir. Jadi 2004 ke 2005, apakah ada kontrak baru untuk konsultan pengawas? Kalau tidak ada, berarti kan 2024-2025 ini bangunan tidak diawasi. Ini juga menjadi pertanyaan kita. Dan kabarnya ada rekanannya yang bermasalah hukum di tempat lain. Betul. Nah itu kan sekarang ini katanya awalnya satu ya, yang menjadi mungkin perhatian kita semua, ada temuan BPK yang sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti. Dan ini sudah melewati batas 60 hari dari temuan BPK itu. Apa temuan yang bocor Tentang dengan yang rata-rata itu? Iya, ada kekurangan beberapa item dalam bangunan Islamic Center. Itu satu. Yang kedua, kontraktor yang sama itu sedang menjalani proses hukum di Subang, Jawa Barat. Sedang ditahan oleh oleh Kejaksaan Negeri Subang, Jawa Barat. Artinya kan ini menjadi sebuah masalah juga bagi Islamic Center. Apakah perusahaan ini masih bisa bertanggung jawab, konsen untuk menyelesaikan retensi jaminan 5% ini? Atau Pemda tidak mau pusing, udah perbaiki sendiri, bisa begitu? Bisa. Iya. Karena itu memang jaminan, Bang. Iya. Itu memang jaminan. Jaminannya 5% itulah yang dipakai oleh Pemda. Dan tidak bisa jaminan itu dibayarkan kepada perusahaan yang mengerjakan.
Karena namanya jaminan kan. Iya. Ketika pekerjaan itu tidak selesai, ada Kontrak jaminan sudah habis, retensinya, kontraknya setelah berakhir, masa perawatannya itu ada uang yang ditahan sebesar 5%. 5% inilah yang hari ini mungkin saja. Tapi proseduralnya ada, tidak sembarangan tiba-tiba Pemda kerja sendiri menggunakan dana 5% itu tidak boleh dilakukan. Nah, satu lagi Bang, yang kita sayangkan, informasinya sudah disahkan anggaran tambahan 13 miliar untuk Islamic Center. Maksud saya begini, Perbaikan. bukan untuk interior dan sebagainya, tambahan. Ini tambahan. Tambah Kita 13 jangan, lagi. maksud kita begini, karena ini tidak urgent ya. Ini kan kembali lagi Bang, ini Iya. Islamic Center ini kan tidak mendesak nih. Azas manfaat tadi. Ya, ajas manfaat tidak mendesak. Jadi kita berharap Pemda Provinsi Jambi pertanggungjawabkan dulu lah ini kepada masyarakat Jambi. Iya. Bereskan dulu dana 150M itu. Dana 150M itu dalam bentuknya ini tidak bermasalah. Ya kan? Lalu baru kita selesaikan. Karena yang kami tunggu, masyarakat Jambi tunggu itu benar tidak 150M itu menjadi kawasan Islamic Center. Karena yang kita temui hari ini 150M itu baru dalam bentuk bangunan masjid. Mana yang fasilitas lainnya. Ini yang ditunggu masyarakat Jambi. Jangan tiba-tiba hari ini DPR menambah lagi, mengesahkan lagi tambahan biaya 13 miliar untuk menambah interior dan sebagainya. Tapi DPR terkesan membela saja ini. Tidak Ya. kritis. Kita bingung. Fungsi pengawasannya di mana ini? Kita bingung juga kadang-kadang. Dari awal juga kita bingung. 4 bulan setelah gubernur dilantik tahu-tahu DPR mengesahkan. Kita bingung juga. Mestinya kan DPR kita kan sebagai perwakilan masyarakat, ya kan? Oke, Harus dari kritis. sekian banyak masalah tadi, kita dari segi kacamata hukum gitu kan. Apakah bisa ini masuk ke ranah tindak pidana korupsi dan lain sebagainya? Sebelum dijawab, kita rehat lagi. Bang Firman, tadi sudah kita bahas menyinggung sedikit masalah legalitas peruntukan lahan ya. Dari berbagai macam temuan tadi, mulai dari masalah bangunan bocor, dinding triplek, dan ini masalah kualitas pekerjaan ya. Ya. Lalu barangkali juga tidak sesuai dengan skema awal, perencanaan awal, dan ini masuk lagi cerita baru dari Bang Firman masalah legalitas lahan, peruntukan lahan. Betul. Nah, apakah dari semua ini bisa masuk ke ranah hukum? Apakah itu tindak pidana korupsi atau pelanggaran apa? Sehingga masyarakat menjadi jelas ini. Ya. Kita memang bukan anti dengan pembangunan, tetapi yang lebih kita utamakan bagaimana negara ini, daerah ini juga efisien menggunakan anggaran. Peruntukannya mesti jelas gitu kan. Ya. Karena masyarakat kita juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja saat ini. Ya. Nah oke lah, ini udah terlanjur dibangun. Tapi mbok ya janganlah akhirnya nanti menjadi tempat korupsi berjamaah. Ya. Patut diduga. Iya. Bukan tempat sholat berjamaah. Bukan sholat berjamaah, tapi tempat korupsi berjamaah gitu loh. Iya. Nah ini nanti kita juga akan bahas Jambi Sport Center yang sekarang menjadi Stadion Suwarna Bumi. Ya begitu ya. Iya. Ganti nama juga ini. Ganti nama sama juga, ada kayak Sport apa? Center, Yang ada apa? lahannya itu dulu milik Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari kan gitu. Iya. Nah, ini Bung Firman kan terlibat di sana ini. Terlibat dalam arti sebagai lawyernya kan. Iya. Nah, itu nanti kita akan bahas sekarang atau lain waktu. Lain waktu Lain lah. waktu lebih banyak, buat menarik. Iya, ini jadi memang center-center mega Iya, proyek ini memang- bikin heboh lah Jambi memang ini. heboh. Iya, Itu nah, oke, kita kembali ke soal kembali tadi. lagi Ke kita ini Islamic kan Center, ya. prihatin kita dengan pemerintahan Al Harisani ini kan Iya. kok tidak memikirkan hal-hal yang lebih
urgent ya, Iya. lebih mendesak. Bagaimana kita mendahulukan tentang infrastruktur, Benar. ekonomi, pendidikan. Tidak hanya infrastruktur. Kenapa? Ribuan tenaga honorer kita gajinya sekali dicicil. 3 bulan, 4 bulan sekali. Betul. Mereka yang kerja mati-matian. Iya. Kenapa Hari ini kita menghamburkan uangnya uang kita hambur-hamburkan untuk buat pembangunnya belum tentu bangun ada sport ini. center misalnya yang Kenapa enggak 200 stadion 200 aja dibagusin? sama Bang, pembahasan saya itu saya kalau disinggung tentang sport center, saya akan bilang itu stadion KONI itu kenapa kalau kamu bangun sedikit itu nggak perlu kamu 250 M. Iya. Jadi lebih megah itu. Lebih megah. Iya. Kalau cuma kamu mau bangun stadion bola. Kalau kebutuhan saat ini ya. Iya, untuk bangun stadion bola yang tidak memiliki klub Liga Utama, Liga 1. Jambi itu cuma Tarkam, Pak Gubernur. Main antar kampung. Divisi 3 pun tidak. Jadi kalau Bapak bangun sport center, bangun stadion megah 250 M, yang nanti kita mau bahas ternyata 250 M itu pun tidak cukup. Masih tidak sesuai gambar. Yang digambar itu 250 M itu stadion tribunnya keliling, ternyata hari ini tidak keliling. Belum lagi kita mau membahas tentang legalitas lahan yang potensi Jambi akan kehilangan bangunan itu. Karena kalau dikabulkan gugatan dari Yayasan Pendidikan Jambi, Unbari terhadap lahan itu, maka bisa hilang. Jadi punya Unbari itu gedung lapangan bola itu. Nah, ini menarik. Ya kan? Nanti kita bahas itu. Ya kan? Nah, di edisi yang akan datang akan kita bahas. Nah, tapi ada kemiripan Bang antara sport center sama Islamic Center. Jadi kalau memang niatan baik Pak Gubernur Ala Haris itu memang ingin Jambi ini dilihat memiliki Islamic Center, tadi kan sudah kita kasih solusi. Harusnya Al-Falah lah yang menjadi Islamic Center. Mungkin dengan dipoles biaya yang tidak begitu besar. Legalitas lahan sudah jelas. Masjid itu punya Provinsi Jambi. Selama ini dibiayai, dirawat oleh Provinsi Jambi. Jangan lupa. Pak Gubernur jangan cuma memikirkan membangun, merawat lebih besar Pak biayanya Pak. Hah? Bapak harus ingat. Itu biaya perawatan. Biaya perawatan nanti untuk Islamic Center ini tidak main-main. Nah, sudahkah ini menjadi pertimbangan matang? 1 tahun aja tidak dirawat, hancur. Nah, ya kan? Kembali lagi, biar kita hari ini memberikan pengertian dan ada yang dapat diterima oleh masyarakat Jambi dari pembahasan kita pagi hari ini, Bang Dori, bahwa ini ada potensi perbuatan pidana dan melanggar hukum lah ya, melanggar hukum. Bisa juga larinya ke tipikor. Iya. Karena kira-kira pasal berapa ini bisa dikenakan itu? Yang jelas kan dari Undang-Undang Tipikor ini kita kan pasti menggunakan pasal 2-nya nanti. Karena kan sebabnya kan merugikan keuangan negara ini, Bang. Tapi bisa juga lari ke pasal 3 kalau memang ada pemberian. Kita kan nggak tahu nih, Bang. Ya kan? Karena kita ini bukan penyidik, kita nggak tahu. Dalam prosesnya nanti mana tahu ada pemberian, ya kan? Dari pemberian di sini maksudnya fee. Pemberian fee atau pemberian sesuatu sehingga anggaran itu tiba-tiba sekonyong-konyong bisa disahkan ketok palu di tahun 2021. Kita kan tidak tahu, Bang. Patut diduga. Mana tahu ada titipan. Sehingga anggota dewan pada saat itu kok dalam tempo 4 bulan langsung bisa menyetujui untuk membangun Islamic Center, Sport Center dengan dana yang fantastis, tanpa kajian yang jelas. Yang lebih parah lagi, belum tahu legalitas atas tanah itu.
Pantasnya Iya kan? sekarang kawan-kawan aktivis ini ada yang melapor ke KPK soal ini. Iya. Jangan-jangan mereka udah punya data banyak ini. Iya, punya data banyak tentunya. Kalau sport center, jelas legalitas lahannya belum ada, tapi sudah Belum ingkrah. Bukan. Pada saat itu kan bukan di situ, Bang. Iya. Mau dibangunnya kan di Sungai Gelam. Sungai Gelam. Sudah disahkan anggarannya mau dibangun di Sungai Gelam, alat sudah masuk di Sungai Gelam, tiba-tiba terjadilah Pindah ke Pijuan. dari masyarakat sekitar menyatakan ini tanah bukan punya Pemda, ini punya masyarakat dan kami akan lakukan perlawanan. Maka akhirnya sport center tidak bisa dibangun di Sungai Gelam. Oh. Maka silakan masyarakat Jambi boleh buka Sungai Gelam riwayat. atau Sungai Bertam. Sungai Gelam awalnya, Bang. Oh. Dibuka riwayat pembangunan sport center itu tertahan, tapi tiba-tiba Pemda Kabupaten Muaro Jambi, pada saat itu bupatinya Ibu Masna, menghibahkan lahan yang ada di Pijuan kepada Provinsi Jambi. Yang dulu Kabupaten Batanghari. Iya. Saya sempat menanyakan itu secara pribadi dengan Bapak Bupati Kabupaten Batanghari. Pernah bertemu saya waktu itu. Saya tanya, Pak Bupati itu gimana? Wah, saya nggak paham itu, Pak, katanya. Itu bukti. Almarhum Pak Hasil Enggak, bukan? yang bupati yang sekarang. Oh. Pak Padil, saya tanya, Pak Padil itu bagaimana? Saya nggak tahu itu, Pak, katanya. Itu kan tidak lagi masuk ke wilayah Batanghari. Sekarang masuknya di Muara Jambi. Jadi kalau Bapak mau tanya aja ke Bu Bupati, Bu Masna. Kenapa tahu-tahu itu dihibahkan? Enggak. Kabupaten Muara Jambi menguasai lahan itu, mengklaim lahan itu punya Kabupaten Muara Jambi, lalu dihibahkan ke Provinsi Jambi. Setelah provinsi menerima, provinsi langsunglah melakukan kegiatan di situ. Terjadilah gugatan. Nah, gugatan itu saya bisa informasikan bahwa itu NO. Jadi kalau NO ini kan masih ada peluang bahwa bisa dilayangkan gugatan kembali terhadap perbuatan melawan hukum di situ. Apabila ada temuan baru ya, hukum baru gitu ya. Tidak perlu, Bang. Sebenarnya bisa saja. Karena ini kan salah pihak, Bang, sebenarnya. Salah pihak yang digugat. Harusnya kan yang digugat oleh Yayasan Pendidikan Jambi bukan Pemda Provinsi Jambi, tetapi harusnya yang digugat adalah Pemda Kabupaten Muaro Jambi. Iya. Kan? Nah, itulah nanti mungkin ada waktu khusus yang bisa kita bahas untuk sport center yang sebenarnya lebih dahsyat dan menarik untuk dibahas. Tapi masyarakat Jambi belum mengarah ke sana. Pertama karena memang ini dianggap jauh ya. Yang kedua, Islamic Center ini kan karena semua orang kan merasa terusik. Keimanannya merasa tergugah. Sebagai Muslim Jambi, ini rumah ibadah, rumah Allah. Kenapa kamu main-main? Kenapa kamu indikasinya mau melakukan korupsi di rumahnya Allah? Dan jangan main-main ini. Nah, mata sekarang. Jadi kembali ke Islamic Center, Bang, bahwa kita mau jelaskan terakhir ya. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa dananya ini kan 150 M. 149 katanya. Ya, itu nilai yang ininya ya, tapi kan realnya yang dianggarkan itu kan 150 M untuk membangun sebuah kawasan Islamic Center. Yang lokasinya itu kan bekas arena MTQ, Bang. Nah, jadi yang patut sebenarnya kita cermati, Bang, bahwa lahannya ini dulu adalah milik Yayasan Kesejahteraan Anak Jambi. Itu tahun 73, Bang. Ya, panti asuhan yatim piatu waktu itu saya ingat. Karena di situ dikuasai oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Jambi. Hari ini kan kita mesti tahu dulu legalitas atas tanah itu apa nih suratnya? Apa ada surat penyerahan gitu ya? Apakah masih menggunakan surat hibah dari pemerintahan Provinsi Jambi sebelumnya
yang menghibahkan kawasan itu kepada Yayasan Kesejahteraan Anak Jambi. Yang pada tahun 97, Bang, itu kan diambil alih oleh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sejak saat itu 97 itulah pengelolaan dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Ketika dilakukan kita menjadi panitia MTQ, itu kan banyak gedung-gedung yang dihibahkan di atas lahan itu. Ini kan menjadi tanggung jawab. Ini kan menjadi aset Provinsi Jambi. Termasuk juga ketika ini dibangun, azas manfaatnya itu menjadi catatan satu. Ketika bangunan tidak sesuai dengan manfaat, azas manfaatnya, itu patut diduga, Bang. Pemda Provinsi Jambi dapat dikenakan sanksi pidana. Karena gedung itu tidak bisa dimanfaatkan. Ada tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Karena gedung yang awalnya kita bangun untuk Islamic Center, tahu-tahu mangkrak. Ini bisa masuk ke ranah pidana, ranah hukum. Ya, kita mintalah KPK turun lah ke Jambi ini. Ya, kita minta KPK turun supaya ke jelas Jambi. ini kan. Mengapa anggaran 150 M itu sekarang begini, Bang. Kita harus sepakati dulu. Kita sepakat dulu dengan masyarakat Jambi. Islamic Center ini kita bangun untuk 5 tahun, 10 tahun, atau kita wariskan kepada anak cucu kita. Tentu kita sepakat. Ini kita akan wariskan kepada anak cucu kita nanti. Lalu coba kita lihat ke dalam. Atapnya menggunakan rangka baja yang daya tahannya saya rasa 10 tahun. Baja ringan. Ya. Lalu di atas bajanya dilapisin triplek. Baru setelah triplek dikasih atap. Bisa tidak kita wariskan sampai ini? Sampai ke 10 tahun ke depan. Ya. Sekarang udah bocor. Ya kan? Nah, sekarang udah bocor. Seharusnya 10 tahun. Kembali lagi kita bilang. Iya, ini kan masalah Masjid Agung kualitas. tahun berapa, Bang? Iya, Masjid Agung Jambi tahun berapa? 70-an. Sampai sekarang harusnya itu kan dibuat kokoh seperti Masjid Agung. Bukan hanya bangunan itu simbol dan ketika kamu diserang dengan laporan laporan penyalahgunaan anggaran, kamu bilang ini sesuai. Menurut Kadis PU sesuai, menurut DPR sesuai. Ya memang sesuai lah Pak. Kalau memang selera. Dianggarkan sesuai selera. Kalau dianggarkan dalam RAB-nya itu menggunakan triplek, lalu di RAB-nya dianggarkan menggunakan GRC, lalu yang terpasang hari ini triplek dan GRC, maka jawaban dari DPR dan Kadis PU itu benar. Sesuai perencanaan dan sesuai yang terpasang. Sekarang kami tanya Pak sebagai perwakilan masyarakat Jambi, sesuai nggak Pak? Peruntukannya untuk ke depan. Untuk ke depan. Atapnya dilapisin triplek. Iya, sesuai. Itu yang ditanya, mungkin yang ditanya-tanya oleh masyarakat Jambi itu bukan sesuai dengan apa yang dianggarkan, apa yang terpasang, bukan. Sesuai tidak dengan perencanaan. Sesuai tidak kamu ini mau bangun Islamic Center dengan dana 150 M. Sesuai tidak? Iya kan? Itu Bang, kesesuaian itu yang kita tanya, bukan kesesuaian antara RAB dengan apa yang terpasang di lapangan. Oke. Ini kan? Ini panjang ini. Iya kan? Nah, kesesuaian itu yang kita harapkan. Artinya udah bisa ditarik kesimpulan bahwa patut diduga ini ada permasalahan dan perlu adanya penanganan secara hukum lah di sini kan. Saudara sekalian, panjang lebar kita bicara masalah Islamic Center. Tidak ada maksud kami untuk
merecoki seperti istilah kita kemarin. Ya. Hanya semata-mata ingin Jambi ini dibangun dengan baik ya, dengan niat yang baik, dan dana rakyat dan digunakan betul-betul sesuai peruntukannya. Bila ada dari pihak pemerintah Provinsi Jambi yang ingin mungkin mengklarifikasi, entah itu Pak Gubernur langsung atau dari Dinas PU atau siapapun dari pihak perusahaan, kita dengan tangan terbuka, kesempatan yang sama, silakan datang untuk kita bahas di sini. Kan begitu? Iya. Iya. Karena kita juga ingin adanya klarifikasi. Hari ini kita bicara demi untuk Jambi tercinta ini. Betul. Oke. Dari Cukup. awal kita bicara bahwa semua ini tujuannya Karena untuk sayang kita terhadap sayang kita Jambi. terhadap Jambi. Udahlah, jadilah setelah sudah gitu. Iya. Jangan lagi, Iya. Bang, yang kita dengar Ya. ada rencana kalau 4 bulan setelah pelantikan Al Harisani Iya. 2021 itu 4 bulan kemudian terjadilah multi-years. Iya. Kabarnya sebentar lagi akan ada lagi Bandara. multi-years yang baru, yaitu Pembangunan bandara. nilainya hampir 2T. Iya. Saya bilang, kami mohon Pak Gubernur, hentikanlah. Masih banyak kebutuhan rakyat Jambi daripada Bapak menggelontorkan Multi-years dana terus. untuk multi-years Iya, itu. berutang terus rakyat Ya, jadinya. rakyat berutang. Nanti tolong juga diingat bahwa alangkah baiknya kita sebagai pemimpin itu mewariskan hal-hal yang baik, bukan mewariskan hutang. Karena ketika Bapak Gubernur kita tidak lagi memimpin Provinsi Jambi, tentu ini menjadi hutang masyarakat Jambi. Hutang untuk merawat Islamic Center, hutang untuk merawat Sport Center, yang nilainya tentu ratusan miliar Pak per tahun. Belum lagi untuk utang merawat negara ini. belum Utang lagi presiden ya, kita. jadi tolong, Menjadi beban rakyat. jadi tolong. Nah, di daerah ditimpa lagi Ya, utang pemerintah tolonglah. daerah. Jadi jangan membangun proyek-proyek yang hari ini belum dibutuhkan oleh masyarakat Jambi. Lalu yang lebih kacau lagi, setelah Bapak tidak menjabat, proyek ini kan mesti dirawat, dijaga dengan uang yang tidak sedikit. Tidak mungkin setelah Bapak tidak lagi menjadi Gubernur Jambi, Islamic Center itu dirobohkan, menjadi kawasan baru lagi, kan tidak mungkin. Ya kan? Atau lapangan bola itu kita biarkan saja, yang di Pijuan itu hancur, kan tidak mungkin. Dananya Banyak dana yang sudah keluar. sementara rakyat masih banyak jalannya yang hancur. Maka hari ini mungkin sekolah kita yang rusak, guru kurang, mengingatkan tenaga honorer kepada- nggak bisa digaji. betul mengingatkan Hal kepada yang real seperti itulah ya sebenarnya. kepada Bapak Al Haris lah, tolonglah Pak, cari proyek-proyek yang mungkin langsung menyentuh masyarakat. Jangan lagi kita membangun proyek-proyek yang hari ini belum dibutuhkan oleh masyarakat Jambi, Hanya mercusuar. hanya mercusuar. Oke, terima kasih atas segala perhatian Anda. Waktu jualah yang membatasi kita. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan berikan komentar Anda di bawah ini. Terima kasih. Bang Firman, luar biasa. Anak muda, pengacara yang berani ngomong di Jambi. Kita tunggu yang lain.